Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo saudara sayyidat Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian I'rabul Quran. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pengikutnya, pada orang-orang yang senantiasa menteladani sampai dengan akhir kiamat nanti, termasuk kita. Mudah-mudahan Allah SWT tolongkan kita dalam umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya saudara sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita mulai kajian yang ini, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Bapak yang muliakan, sebagaimana tadi pesan yang disampaikan Pak Agung, bahwa kita sebelum memasuki surah baru, surah Syams, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu, akan melengkapi ada ayat yang tertunda, tertinggal pada pertemuan yang lalu, yaitu ayat ke-18 ya. 18 ya. Begitu, ayat 18 dari surah Al-Lail. Al-Lail ya, surah Al-Lail. Baik Bapak Ibu. Ya, surahnya 18 surah Al-Lail. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Itu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk apa? Untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Nah, itu ya. Di ayat ini tentu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Kita lanjutkan. Allazi, i'rabnya adalah ismul mausul. Ismul mausul. Mabniun ala sukun. Pada ayat sebelum ini, yaitu surah Lail ya, Lail. Sebelum ayat sampai kepada ayat 17, 18 maksud saya, ya. Alladzi yu'ti malahu zakka wa sayujannabuhal atqa. Sayujannabuha al-atqa. Dan akan dijauhkan daripada neraka itu siapa? Orang-orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa. Baik, maka kita tahu bahwasanya alladzi itu adalah ma'tuf kepada tadi ya, kepada wasayujannabul atqa, kepada al-atqa. Ismul mausul, mabniun
ala sukun. Fi mahalli nasbin na'tun. Na'tun kepada al-atsqa. Na'tun kepada al-atsqa. Yu'ti fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i li'annahu minal fi'lil mu'tallil akhir. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i li'annahu minal fi'lil mu'tallil akhir. Fa'iluhu ya. Kalau ada fi'il itu ada fa'il ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kepada siapa? Huwa itu kepada al-atsqa. Orang-orang itu. Orang yang paling bertakwa. Fa'idul mustatirun takdiruhu huwa. Mala maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun Di akhirih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Malahu berarti apa nih? Dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli apa nih Bapak Ibu? Jarrin mudhof ilaih. Jarrin mudhofun. Tunggu Pak. Baik. Yatazakka fi'lun. Nah, ini bisa diambil dari sini. Kopas. Ya, sama ini. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i li'annahu minal fi'l mu'tallil akhir. Wa fa'iluhu juga sama. Wa fa'iluhu ini lagi salah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Terus yatazakka Jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun. Yatazakka jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin halun. Yang di atas kurang tuh Pak Ustadz. Yang mana Pak? Mohon maaf. Yang apa namanya jumlah pilihannya belum tuh yang di atasnya Pak. Oh yang di atasnya. Oh iya betul. Nanti jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin halun. Oh maksudnya yang sama ya di atas ya.
Ya, tapi lama halalah kan silah gitu. Iya betul tadi atas ya mana nih? Yuti itu. Oh yuti benar. Sini harusnya ada ini nih. Kita ulang. Yuti. Yuk. Yuti. Kali anahan jumlah sila. Anahan jumlah sila. Baik. Nah, inilah kekurangan ya pada kalimat pada ayat ke-18 yang bunyinya allazi yu'ti malahu yatazakka. Jadi itu semuanya adalah na'at ya. Ternyata na'at daripada kalimat yang sebelumnya itu wasa yujannabuhal. Baik. Demikian untuk surah Al-Lail. Bapak Ibu. Pak Ustadz bisa tanya Pak. Silakan. Pak Ustadz itu untuk yang aladi itu posisinya dia atof ya di al-atqo. Na'at. Oh, naat. Kalau naat itu atqo itu kan dia posisinya naib fa'il ya Pak Ustadz. Al-atqo. Berarti bukan rofa ya. Wasayujannabuha Atqo. al-atqa. Ya. Jadi dia bukan fa'il, naibul fa'il ya. Iya, rofa Pak Ustadz. Naibul fa'il. Jadi firman Habib Taib syukran ya. Bukan atof ya. Ya na'at ya. Naat ya. Na'at ya. Wasayujannabuha al-atqa mana tadi? Oh ini jadi ini ya. Alladzina ya. Ismul mausul fi mabni ala sukun fi mahalli Rafin. Ya. Mahalli raf'in. Sahih. Itu yang tadi surah apa namanya? Surah Al-Lail ya. Baik. Sekarang kita masuki surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Kita dianjurkan untuk membaca surah ini. Itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau senang sekali membaca surat Asy-Syams dan surah Al-A'la ya. Pada salatnya pada rakaat pertama membaca surah Sabbihisma dan pada rakaat yang kedua beliau membaca surah Wasyamsi wa duhaha. Baik. Bagaimana yang Rabb wasyamsi wa duhaha, Bapak Ibu? Wawunya adalah wawu qasam ya. Qasam dan jarin ya enggak? Betul. Jadi harful qasami mabniun alal fathi. Alal fathi. Alal fathi. Ya. Syamsi berarti muqsamun bihi majrurun Wa alamatu jarrihi Zahiratun fi akhirih. fi akhirih. Fi akhirih. Wawu harful atfi lal fathi. Duha ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif
li'annahu minal ismil maqsur, li'annahu minal ismil Maksud. maqsur. Ha harusnya Dhamir. dhamir itu disebut dhamirun muttasilun mabniun Ala sukun. ala sukun Fi fi mahali jarin. mahalli jarrin Mudhaf ilaih. jarrin mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wasyamsi wa duhaha jumlatun. Jadi sebenarnya takdir daripada wasyamsi itu aslinya adalah uqsimu gitu. Uqsimu bisyamsi wa duhaha. Maknanya gitu. Di jumlatun fi'liyatun la mahalla laha minal i'rab li'annaha jumlatun istinafiyatun. Li'annaha jumlatun istinafiyatun. Jadi ya. Nah, duha berarti kalau ini apa haknya itu mudhaf ilaih dengan sendirinya, duha berarti mudhaf ya. Jadi kalau haknya mudhaf ilaih berarti duhanya mudhaf. Begitu Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Silakan. Kita lanjutkan. Pada ayat selanjutnya wal qamari idza talaha sebenarnya bunyinya sama. Jadi kita coba copy paste ya, tapi sambil kita perhatikan wawunya harful atfi sampai harful atfi mabniun 'alal fathah. Al-qamar berarti ma'tufun majrurun ma'tuf majrur alamatu jarri kasrun fi akhirih. Idza ini dia salah. Idza di sini Zarfuz zaman mabniun ala sukun fi mahalli nasb. Zarfuz zaman mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Ya, di mahalli nasbin apa? Ya dzarfun. Ya, dzarful zaman. Bisa ditambahkan pula dzarful zaman mabniun boleh ditambahkan sini la yatadammanu ma'na syarti. Apa maknanya nih? La yatadammanu ma'na syarti. Tidak mengandung fungsi syarat. Jadi iza itu dia dzaraf, tapi kadang-kadang iza itu memiliki fungsi syarat. Tapi pada kalimat ini dia semata-mata dzaraf saja. Tidak mengandung unsur bahwa dia syarat. Itu iza. Jadi wal qamari idza talaha ya dan bulan apabila dia menutupi
Ya. Fisik. Oke. Baik, kita lanjutkan. Wal qamari idza talaha sebentar. Talaha. Jadi ini bukan ma'tuf ini sini ya. Fi'lun ya. Fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari. Fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari. Ini talanya, maaf salah tulisannya. Salah. Nah, itu. Muqaddari. Berarti ada, kalau ada fi'il berarti ada fa'il ya. Fa'il. Boleh li anahu bertanya. Li anahu minal fi'lil mu'tallil akhir. Anahu minal fi'lil mu'tallil akhir. Baik. Terus idza talaha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli, bukan fi mahalli jarrin berarti di sini. Fi mahalli. Oh, ini Mbak. Ustaz, Ada yang kurang. talanya ada fa'ilnya belum disebut. Iya, ini dia mau disebut. Jadi kurang. Jadi berarti apa namanya? Pada kata ya, karena ini apa namanya maf'ul bih, berarti ini harus ada yang jadi fa'il. Ya, sudah. Nah, jadi pada kata tala wa fa'iluhu, betul tadi ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Hanya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin, bukan mudhaf ilaih, tapi maf'ulun bih. Sahih. Ini maf'ulun bih. Jadi itu tadi Bapak Ibu, kalau kita seperti tadi copy paste memang harus lebih teliti lagi ya. Baca lagi. Ya, terus wal qamari idza talaha jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li annaha, apa tuh Bapak Ibu? Ma'tufatun alal jumlatil istinafiyat. Samsi wa duha. Padahal yang sebelumnya tuh wasasubaha. Nah, ma'tufatun alal jumlatil istinafiyah. Jadi kalau jumlah istinafiyahnya la mahalla minal i'rab, jumlah ma'tuf kepadanya juga la mahalla laha minal i'rab. Wal qamari idza talaha. Sebelum kita lanjutkan ke wan nahari, adakah yang tertinggal Bapak Ibu? Mungkin ada bagian-bagian tadi yang kita i'rab dan ternyata ada yang terlewat. Enggak ada ya? Enggak usah. Baik. Talaha mengiringinya atau menutupnya. Wan nahari idza jallaha. Ini juga Sama saja kita sama, tapi sambil tadi Bapak Ibu
Tapi kita perhatikan kalau copy paste itu kita harus pastikan bahwa diurut lagi satu-satu dari atas. Maksudnya itu ya. Supaya kalau ada ketinggalan kita bisa perbaiki. Nah ini dia nih. Wan nahari idza jalaha harful atfi mabniun al-fathi. An-nahar ma'tufun majrurun wa alamatu jarri kasratun dhamir akhir sahih. Idza dzarfuz zaman la yatadammanu ma'na asy-syarti mabni 'ala as-sukun fi mahalli nasab. Jalla fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi al-muqaddar li'annahu min al-fi'l al-mu'tal lil-akhir. Ha, ini sama nih. Ha ini bukan wa fa'il dulu ya, apa namanya, bukan hak dulu. Jadi di sini. Nah, jadi wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa ha dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasb maf'ulun bih. Wan nahari idza jallaha jumlatun fi'liyatun lam mahalla. Di bawah kali Ustaz. Ada lagi ya? Yang mana maksudnya? Oh, ininya wan Hanya yang nahari domirin mutas. muttasil. Gimana? Dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih ya. Wan nahari idza jallaha jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li'anna mahdufatun 'ala al-jumlati 'ala al-jumlah wan nahari wal laili bukan tadi ya, apa? Wan nahari idza jallaha wal qamari idza tala. Wal qamari idza qamari idza tala. Jadi begitu Bapak Ibu. Adakah yang ketinggalan dari yang kita i'rab tadi di atas? Pak Ustadz, itu untuk yang setelah apa isim dorof itu yang iza, jumlahnya itu nggak di-i'rab ya Pak Ustadz? Jumlah yang mananya ya? Setelah iza. Iza, coba kita lihat ya. Iya. Iza jallah. Jumlatun fi'liyatun. Oh, boleh ya, tambah ya sini ya. Nah, dia Fi mahali. betul. Jadi jallaha, betul. Jallaha. Sini tambahkan karena ada iza di atasnya. Jadi jumlatun fi'liyatun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jumlatun mudhafun ilaihi. Jadi yang tadi juga sama yang di atas. Iya. Jadi ini dia. Idza salaha di sini kita tambahkan di sini. Nah, di sini tuh. Salaha jumlatun fi'liyatun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Karena ada iza yang dzaraf ya. Boleh di sini kalau ini wa huwa mudhafun. Boleh tambahkan di sini. Nah, supaya kalau bilang dia mudhaf ilaih dari mana? Oh, dari iza. Tapi tidak dituliskan juga nggak apa-apa. Wa huwa mudhafun. Jadi talaha jumlah fi'liyatun fi mahalli jarrin mudhaf. Baik, ada yang ketinggalkan Bapak Ibu? Ada yang masih tertinggal mungkin? Baik, sudah ya. Ustaz. Wal laili idza yaghsha, ini sama juga ini ya. Jadi ya, baik. Pas lagi dari atas ya. Sambil nanti kalau ada yang kurang, sambil diperhatikan satu persatu ketika copy paste. Ya, pas kita perhatikan takut ada yang keliru. Baik. Ini ada yang lewatan. Baik. Walaili idza yaghsha, ini pasti berubah karena fiilnya itu beda ya. Fiilnya saja beda dia.
Harful atfi mabni 'ala al-fathah. Al-lail ma'tufun majrur wa alamatu jarri kasratu dhahiratun fi akhirih. Idza benar, idza ظرف الزمان لا يتضمن معنى الشرط في مبني على السكون في محل النصب. Jadi idza itu dzarf zaman. Tapi dia tidak mengandung syarat. Yang contoh mengandung syarat itu Bapak Ibu pada misalkan surah An-Nasr ya. Idza jaa nasrullah. Ya. Idza jaa nasrullah. Maka nanti ada fasabbih itu jawab syaratnya. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus lagi idza samsu kuwirat itu idanya syarat. Tapi kalau ini nih demi matahari apabila dia bersinar, ya. Demi malam apabila dia menutup siang. Seterusnya. Jadi ini idanya tidak mengandung syarat. Idza dzarfuz zaman la yatadammanu ma'na syarti mabni 'ala sukun fi mahalli nasab. Nah, yakhsha Ibu yakhsha. Coba kita perhatikan kata yakhsha tulisannya di sini Bapak Ibu nih. Yakhsha di sini dengan yakhsha pada ayat. Tuh lihat. Jadi kalau pada ayat aslinya begini Bapak Ibu. Aslinya begini. Yakhsha. Itu begitu tuh. Dalam tulisan lainnya begini tulisannya. Yakhsha. Tapi aslinya itu begini nih. Yakhsha. Tuh ya. Nah, ini ada penulisan. Jadi fiil madhi mudhari itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia mu'tal akhir, dia naqis daripada naqis ya'i itu maka ketika dia digandeng dhamir seperti ini, digandeng dhamir nih. Gitu dhamir hu atau ha itu, maka yaknya ini nih berubah tulisannya jadi alif tuh begitu ya. Kalau sendirian yakhsha begitu tulisannya, tapi begitu dia digandeng dengan dhamir apapun ya, mani jadi alif gitu. Nah ini aslinya begitu. Lalu dalam tulisan Rasam Utsmani dikasih alif kecil di atas begitu ya. Itu berlaku untuk semua. Jadi kalau ada fi'il mu'tal naqis ya'i itu kalau dia digandeng dengan dhamir apapun, maka tulisan ya-nya berubah jadi alif. Baik, lanjutkan. Walaili idza yaghshaha, maka yaghsha kalau sendiri begini saya nulisnya itu yaghsha. Tapi kalau nanti ini disambung di bawahnya maka jadi begini tulisannya. Kayak tadi ya. Apa artinya menyesuaikan tulisan. Fi'lun mudhari'un. Ini bukan madhi tapi mudhari'. Fi'lun mudhari'. Bukan mabni, tapi marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i li annahu minal fi'lil mu'tallil akhir li annahu minal fi'lin mu'tallil akhir. Baik. Yakhsha
yakhsha di sini nih ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ha. Oh, di sini berarti ini naik ke atas. Artinya tadi yang itunya jadi ganti. Dhamirul muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Laili idza yaghsha jumlatun fi'liyatun la mahalla laha minal i'rab li'annaha ma'tufatun ala ma qabla. Apa artinya ma qabla? Kepada sebelumnya. Li'annaha ma'tufatun ala ma qabla. Baik, adakah yang tertinggal Bapak Ibu? Mungkin lewat. Silakan kalau ada. Cukup ya. Itu Walaili idza yaghshaha was-sama'i wa ma banaha. Sama sebenarnya. Was-sama'i harfun 'athfi madun 'alal fathi. Jadi was-sama'i ma'tufun. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Ya. Jadi matuf kepada apa ini kan gitu. Jadi ini matuf kepada wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha. Jadi ini ataf terus bersambung dari sebelumnya ya. Ma'tufun majrur alamatu jarri kasratun. Wa ma banaha sama ini. Ini harful 'athfi. Dengan al-fathi ma ismul mausul mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun. Ala sukuni fi mahalli jarrin ma'tufun. Fi mahalli jarrin ma'tufun. Ma bana fi'lun madhi mabniun Fathah muqaddar. 'alal fathil muqaddar. Kenapa fathah muqaddar? Karena fi'ilnya adalah fi'il naqis. Jadi Bapak Ibu sudah ketemu fi'il naqis. Apa itu fi'il naqis? Fi'il naqis adalah fi'il yang akhirannya huruf ilat, wawu atau ya. Itu namanya naqis. Jadi fi'il naqis adalah fi'il baik madhi maupun mudhari'. Ya. Amarnya yang berakhiran huruf-huruf ilat, wawu atau ya, maka dia itu marfu'nya ya
dengan marfu dan marfu dengan dhammah muqaddar, ya. Mansubnya dengan fathah muqaddar, ya. Itu dia. Jadi fi'lun madin mabniyun 'alal fathil muqaddari. Banaha, karena hanya ini adalah maf'ulun bih, maka kita sebut fa'ilnya nih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Karena ada fil fa'il berarti ada jumlah namanya. Ya, ada jumlah. Kita sebut jumlahnya setelah ini. Jumlah fi'liyah. Betul. Jadi banaha, oh kalau gitu itunya dulu maf'ul bihnya dulu. Lebih dulu. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Mahalli nasbin maf'ulun bihi. Terus banaha, Jumlatun fi'liyah. betul. Jumlatun fi'liyatun la mahalla laha minal i'rab li'annaha apa nih? Ibu silatul mausul. Kenapa? Karena jadi keterangan dari ma mausul tadi. Li'annaha silatul mausul. Tuh gitu tuh. Lalu masih ada satu lagi nih. Was-sama'i wa ma banaha jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li annaha ma'tufatun ala ma qabla. Jumlatun fi'liyatun la mahalla laha minal i'rabi li'annaha ma'tufatun ala ma qablaha. Kalau disebutkan apa? Kalau disebutkan apa lama qablaha, dicek kembali ke atasnya. Jadi wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Nah, wal ardi wa ma tahaha ini sama juga. Hari ini sama-sama aja nih ya. Sama aja nih. Bisa sama persis ini. Iya ya, enak ya. Malah ya enak. Ayat berikutnya sama persis. Sama persis kalau gitu semua ayat begini selepat ya. Sehari selesai ya. Selesai. Benar. Copy paste. Tapi kalau kita mau copy paste Bapak Ibu, pastikan kita cek ulang ya. Ulang. Nah, nanti paling tidak mungkin posisi-posisinya itu. Ya, posisi. Coba kita cek. Demi bumi serta penghamparannya.
Wa harful atfi mabni 'ala al-fathah, al-ardu. Oh, ini kan bukan ardu di sini ya. Betul, wal ardi bukan ardu. Wal ardi ma'tuf majrur alamatil jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi gini, karena ini ma'tuf kepada muqsam bihi, maka ini juga sama. Posisinya muqsam bihi juga. Gitu. Jadi huruf ataf itu menghubungkan kata yang setelahnya di dalam i'rab, di dalam posisi. Itu ya Bapak Ibu. Kalau i'rabnya majrur, dia majrur. Posisinya dia mudhaf ilaih, ya mudhaf ilaih. Kalau posisinya muqsam bihi, ya muqsam bihi. Kalau posisinya maf'ul bihi, ya maf'ul bihi. Gitu. Jadi kalau kita tanya ini ma'tuf di sini posisi sebagai apa? Nah, harus lihat dia ma'tuf alaihnya itu apa sebenarnya. Kalau ma'tuf alaihnya itu muqsam bihi, berarti dia muqsam bihi sama posisinya. Kalau dia misalkan jadi maf'ul bihi, ya maf'ul bihi juga. Ustaz, mau nanya muqsam bihi apa dah lupa. Oh, muqsam bihi itu apa? Muqsam bihi itu berarti objek dari sumpah. Ya, demi bulan, berarti bulan itu ya objek sumpah. Itu maksudnya, Bu. Syukran Pak Ustaz. Jadi sama dengan wawu kosam gitu Ustaz. Wawunya wawu qasam. Setelahnya namanya muqsam. Oh gitu. Ya, artinya apa itu? Wawunya huruf qasam. Kata yang datang setelah huruf qasam namanya muqsam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bapak Ibu masih ingat kemarin pertemuan kita yang lalu ya? Apa itu? Jadi kalau muqsam bihi itu kalau dirunut diteliti lebih dalam lagi, sebenarnya dia majrurnya itu oleh bi ya. Bi. Karena gini, kalian begini nih. Uqsimu, gitu loh. Uqsimu bin nahari. Gitu. Tapi dipendekkan jadi wan nahari idza jallaha. Atau kalau kita kembali ke atas, wasyamsi wa duhaha. Itu sebenarnya bunyinya uqsimu bisyamsi wa duha. Begitu. Uqsimu bisyamsi wa duha. Ya. Kemudian uqsimu binya diganti wawu. Jadi wawu qasam itu termasuk harfu jar. Yang menjar hakikat itu bi, uqsimu bi. Karena uqsimu bi, maka jumlahnya jumlah fi'liyah. Namanya jumlah fi'liyah. Kalau keterangan yang pertama Pak Ustaz saya nggak ngerti itu apa tadi yang wawu kosam apa tuh yang atas ayat pertama, ayat yang paling atas. Oh, la hamdal i'rab. Bukan yang atas itu la domat apa? Yang mana ya? Yang pertama. Bukan yang pertama, ayat yang paling atas. Tadi yang mau saya tanya. Yang saya mau tanyain. Yang mana nih? Tidak mengandung syarat itu Pak Ustaz. Oh, ya. Kata mana? Saya maksudnya ya. Iya, Saya bila ya tadamanu syarti gitu ya. Yang ini ya, yang mengandung syarat. Ya, ini dimaksud dzarfuz zaman la yatadammanu ma'na syarti. Betul. Maksudnya gini Bapak Ibu. Iza itu dzaraf zaman, keterangan waktu. Tapi iza itu kadang-kadang dia bermakna syarat, ya, posisi sebagai isim syarat atau ada syarat, tapi kadang-kadang dia tidak berfungsi sebagai syarat seperti pada ayat ini. Dia tidak berfungsi sebagai syarat. Nah, ketika tidak berfungsi sebagai syarat, kalau mau dijelaskan diberi keterangan itu tadi tuh la yatadammanu makna syarti, artinya tidak mengandung makna syarat. Kalau la-nya dibuang, misalnya apa tuh? Contohnya misalnya idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Idzanya itu dzarfuz zaman yatadamman makna syarti. Artinya apa? Idza itu dzarfuz zaman sekaligus dia adalah berfungsi sebagai syarat. Gitu. Ya. Ya nih. Nah, ya, makanya maknya bukan Mas Daryata, bukan Mausul. Boleh juga, itu pilihan. Jadi maknya tuh mak masdariyah atau maknya adalah ma mausul ya. Boleh. Ya.
Ada yang lain? Silahkan. Kita lanjutkan. Jadi pada ayat berapa terakhir tadi ya? Wasama wa ma banaha, itu maknya itu bisa mak mausuliyah, bisa maknya mak masdariyah. Ya. Pilihan kita adalah menentukannya ismul mausul. Karena ismul mausul, maka berarti kalimat yang setelahnya berarti silah. Jumlatus silah. Ini jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li'annaha silatul mausul atau jumlah silah. Wal ardi wa ma tahaha, coba kita cek. Wal ardi harful 'athfi mabniun 'ala al-fath. Kita hapus dulu yang ya. Sama Ustaz. Al-ardi ma'tuf majrur 'ala madhujir kasrah wa harful 'athfi mabniun 'ala al-fath. Ma ism mausul mabniun 'ala as-sukun fi mahalli jar ma'tuf. Taha fi'lun. Ini nulisnya tohanya begini kalau sendiri. Tuh. Fi'lun madin. Ini bukan fi'lun madin tapi fi'lun. Fi'lun madin mabni 'ala al-fathil muqaddar. Ini di belakangkan. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ha dhamir muttasil mabni 'ala as-sukun fi mahall nasb maf'ulun bihi. Tahaha jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li'annaha silatul mausul. Terus wal ardi wa ma tahaha wa ma tahaha al-ardi wa ma tahaha jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li'annaha ma'tuf 'ala ma qablaha. Ya. Pada apa? Was-sama'i wa ma bana. Wa nafsi wa ma sawwaha. Sama juga nih. Sama juga dengan di atasnya nih. Kita copy paste aja dulu dari sini. Sambil kita perhatikan nanti isinya apakah sudah pas. Baik, ini baik kita cek nanti ya. Wa nafsi wa ma sawaha wa harful 'athfi mabniun 'ala al-fathah. Sahih. Nafsin ma'tufun majrur 'ala madhujir kasr dhahir fi akhirih. Wa harful 'athfi mabniun 'ala al-fathah ma ismul mausul mabniun 'ala as-sukun fi mahalli jar ma'tuf. Sawwa fi'lun madin mabniun 'ala al-fath al-muqaddar. Betul. Wa fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ha dhamir muttasil fi mabniun 'ala al-sukun fi mahalli jar fi mahall nasb maf'ul bih. Terus sawaha. Nah, kalau nulisnya dia sudah diganti dhamir maka ya-nya itu diganti alif. Jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li'annaha silatul mausul. Sawaha ini. Ya, terus wa nafsi wa ma sawaha wa nafsi wa ma sawaha wa nafsi wa ma sawaha. Apa? Jumlatun fi'liyatun. Jadi enggak usah pakai wawunya harusnya. Nafsi wa ma sawaha jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li'annaha ma'tufatun 'ala ma qabla. Apa itu? Wal ardi wa ma tahaha. Afwan, Pak Ustaz. Iya, silakan. Jadi walaupun misalnya caranya mengirobnya itu menjelaskan irobnya walaupun ukosimu bi-nya nggak ada itu tetap gitu ya Pak Ustaz ya? Iya, begitu. Karena untuk menentukan dia itu jumlah apa coba? Kita harus mengetahui bahwa ada di dalam kalimat wasyamsi itu awalnya itu adalah uqsimu bisyamsi. Jadi jumlah apa itu?
jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il. Syukran Ustaz. Tabadhallah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah ilhamkan, Allah hadirkan, Allah resapkan, Allah tanamkan, Allah lesakkan, ya, pada setiap nafas, pada setiap jiwa, pada setiap manusia, pada setiap orang, siapapun dia, mau dia mukmin, mau dia nantinya mukmin, mau nantinya dia kafir. Kalau dia jadi masih jabang bayi, kalau dia kan calon manusia kan nggak ketahuan dia mau kafir mau mukmin. Ya. Tapi semua ya calon-calon manusia itu sudah diletakkan dalam dirinya itu apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia itu diberi potensi. Orang menerjemahkan alhamaha itu potensi. Apa potensi? Di sini masih kemampuan. Ya, kemampuan untuk apa? Fujur. Al-fujur itu artinya untuk jahat. Kejahatan. Wa taqwa dan bisa baik. Jadi setiap manusia punya potensi untuk menjadi baik dan menjadi buruk. Jadi jangan kaget kalau ada orang, oh rasanya orang ini baik banget tapi tiba-tiba masuk motor. Ya, itu bisa saja. Atau sebaliknya, orang jahat banget tiba-tiba dia kufur, tapi nanti Allah hadirkan dia, takdirkan Allah dia mukmin, dia jadi baik, dia sadar. Memang pada setiap manusia punya dua potensi, dua hal yang berlawanan tadi, ya, al khair wa syar, keburukan, kejahatan dan kebaikan, gitu. Al kufur wa taqwa, al fujur wa taqwa, kedurhakaan, pembangkangan dan ketakwaan. Itu selalu hadir dari manusia. Kapan berakhirnya itu? Ya berakhirnya kalau orang itu mati. Gitu ya. Kalau orang itu mati baru tuh berakhir. Berakhir apa? Berakhir pertikaian antara ketakwaan dan keingkaran, kedurhakaan dan ketakwaan. Fa'alhamaha, fa'nya harful ataf. Harful atfi mabniun alal fatah. Jadi alhama itu fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Mabniun alal fathi. Fi'lun madhin mabniun al fathi. Maka harus ada fa'ilnya kalau kita tersebut. Domir mustatir. Betul. Domirun mustatirun. Takdiruhu. Bapak ibunya Pak Ustaz kurang. Domirun mustatirun. Takdiruhu. Kalau ada fi'il ada fa'il ada. Kalau ada fi'il jumlah apa namanya itu Bapak? Jadi alhama jumlatun fi'liyah ma'tufatun ala apa Pak? Ma'tufatun ala sawwaha. Ala sawwaha.
Baik, ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun Fi mahalli mabni nasb. ala sukun fi mahalli nasbin ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Betul. Ha ini ke nafsin ya Pak Ustadz? Fi mahalli nasbin, iya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Karena dia maf'ul dari alhama kepada nafas. Fujuro, apa fujuro? Maf'ulun bisani. Maf'ulun bisanin. Jadi kalau kita nyebut maf'ulun bisanin, berarti apa namanya, haknya itu maf'ul bi awal. Maf'ulun bisanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri sahih. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Hanya dhafun ilaih. Jangan mudhof ilaih dulu. Dhamir gitu ya. Dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wawunya wawu apa nih Bapak Ibu nih? Harful atfi sama. Mabniun alal fath. Harful atfi mabniun alal fath. Taqwa. Taqwa. Berarti apa nih? Taqwa. Bagaimana menyebutnya taqwa? Paham menyebutnya? Mulai dari apa kita nyebutnya? Sebagai apa dia posisinya di sini? Karena wawunya adalah wawu ataf, berarti takwanya ma'tuf. Jadi takwa ma'tufun. Ma'tuf kan mengikuti ma'tuf alaih ya. Itu. Ma'tuf kemana? Kepada fujur. Berarti ma'tufun mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun. Bagaimana fathahnya? Muqaddaratun. Kenapa muqaddarah? Karena ujungnya huruf ilat. Kalau bukan huruf ilat, zahirah. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Alal apa? Alal alif. Alal alifi. Kasih penjelasan kenapa al alif li'annahu minal ismil maqsur. Alif alifi li'annahu minal ismil maqsur. Ha wa taqwaha. Dhamirun, kita copy dari sini saja nih.
Samaan. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun itu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sampai situ dulu. Fa'alhamaha, lalu Allah Subhanahu wa taala ilhamkan pada setiap manusia, Allah hadirkan pada setiap manusia, ya. Tadi saya katakan fujuraha, kedurhakaannya, dan ketakwaannya, kebaikannya. Ya. Oke. Kembali lagi ke awal. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi falham fujuraha wa taqwaha sebagai apa nih? Jumlatun fi'liyatun la mahalla laha minal i'rab li'annaha ma'tufatun sawaha la sawaha Sawaha tadi apa, Bapak Ibu? Sawaha tadi silah. Karena ada silah, maka jumlahnya la mahallalah min al-i'rab li anha ma'tufatun ala sawaha. La silah oleh tema ala silati la silah. Apa silahnya? Sawa. Wa ma sawa. Tuh Bapak Ibu, subhanallah. Nih, sampai dengan ayat berapa ini tadi? 8 ya? Ya, 8. Tadi kan dari tadi kita bicara tentang qasam. Pokoknya qasam. Tanya jawab qasamnya mana? Nah, jawab qasamnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kalau qasamnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi Allah SWT menyampaikan sumpahnya itu mana jawab, mana inti yang ingin disampaikan di dalam kata-kata atau ayat-ayat yang isinya qasam tadi. Jawab qasam itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Adakah pertanyaan seputar i'rab tadi Bapak Ibu dari ayat 1 sampai ayat 8? Barangkali ada. Dijawabnya fa'alhamaha ya Ustaz. Bahkan saya katakan belum, nanti ya pada pertemuan akan datang apalah atau bukan. Nanti belum, ayatnya baru sampai ayat 8. Mungkin ada dari ayat 1 sampai 8 yang ingin ditanyakan. Oh, udah lumayan ya, udah banyak hari ini. Baik, Bapak Ibu, silakan sebelum mau nanya dulu, Pak. Silakan Pak Bu Rokaya. Ya. Kalau wawu qasam itu kan wawu sumpah apa sih? Maksudnya jawab syarat itu kan apakah harus disertai huruf fa apa tidak? Oh iya, tidak
tidak harus menggunakan huruf fa, ya. Apa namanya? Kalau ada adat syarat, mesti ada jawab syarat kan gitu ya. Iya. Suatu saat boleh nanti kita bahas Bu ya. Kapan jawab syarat itu muqtarinan fa namanya gitu ya. Tanda-tandanya kan kita harus tahu gitu apa ini syarat atau tidak. Jawab syarat itu mesti Fa. menggunakan fa gitu ya, insyaallah. Iya, Pak. Nanti ada poin-poinnya apa saja, 1, 2, 3, 4 berapa, insyaallah. Saya ingatkan nanti suatu saat ya. Ada lagi, silakan. Baik, ya Allah. Demikian Bapak yang muliakan perjumpaan kita. Dan kalau sinyalnya kurang baik mungkin karena kami lagi ada di kampung lancar. Kemudian kita ketemu di ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri sama doa. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una. Allahumma arzuqna fahma hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin ahlika wa khawatuk rahmatika wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika. Terima kasih Pak Agung dan terima kasih Pak Bim semua, dan insyaallah untuk menyebarkannya untuk kita semuanya sehingga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak semua yang sudah hadir.